pamong-pamong yang belum melaksanakan kegiatan atau belum mentaati aturan yang ada, tentunya nanti pamong-pamong yang belum disiplin ini, kalau huruf Jawa itu kalau di pangku kan mati, menjadi mati, sehingga mempertahankan tentunya lebih berat daripada mencapai. Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosa Tarik di Pitok podcastnya Kalurahan Pangguharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Luar biasa sekali pada pagi hari ini. Ya, ini saya pakai seragam kaki gitu ya, karena biasanya kita casual gitu. Nah, karena pada hari ini, episode kali ini spesial banget ya, yang hadir ya, ini sudah bersama Ibu. Ini terlihat juga menggunakan seragam begitu ya. Siapakah beliau? Ini nanti kita akan kenalan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya pada episode kali ini ya, di podcast Pitok Kalurahan Pangguharjo ini kita akan bahas tentang Binwas. Nah, nanti akan ngobrol dengan salah satu ibu yang cantik ini di samping saya ini. Binwas atau bimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kapanewon Sewon. Nah, pada hari ini saya sudah bersama Ibu Panewu Sewon, atau kalau di Jogja itu Panewu ya sebutannya ya, kalau umumnya itu camat. Wah, luar biasa sekali. Beliau berkenan hadir dan membersamai kita di podcastnya Kalurahan Pangguharjo. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman yang ada di studio. Baik, Bu Panewu sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Luar biasa ya Ibu ya, dan ini auranya itu selalu menebar energi positif gitu ya kalau Bu Panewu ya. Ibu Hartini SIPMM, ini luar biasa, dan beliau ini merupakan Panewu kita di Kapanewon Sewon. Kalau di Jogja itu kecamatan gitu ya Bu ya. Ibu ini kok bisa sampai ke Pangguharjo tadi, mau ini kan kita mau ngobrol-ngobrol atau memang ada apa Bu kegiatan Binwas terkait Binwas tadi ya Bu ya. Jadi Binwas ini apa, dan mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu. Boleh. Terima kasih Sobat Desa yang luar biasa. Jadi saya perkenalan dulu ya Mas Guys. Siap, ya. Saya nyebutnya Mas Guys atau boleh. Mas Rosada ya? Mas Guys ya, karena Mas Rosada ini akrabnya dipanggil Mas Guys ini ya. Jadi kami perkenalkan dulu, nama saya Bu Hartini SIPMM. Saya kebetulan menjadi Panewu atau camat di Kapanewon Sewon ini. Nah, apa lagi? Kelihatannya cuma itu saja ya perkenalannya ya gitu ya. Kemudian saya di Kapanewon Sewon ini, Kapanewon Sewon atau Kecamatan Sewon ini mempunyai atau wilayahnya kelurahan itu ada empat kelurahan. 1 Pangguharjo, kemudian 2 Bangunharjo, 3 Timbulharjo, dan yang terakhir adalah Pendowoharjo. Jadi kami punya 4 kelurahan, 4 lurah, ini semuanya cowok semua ini. Panewu ini yang perempuan gitu ya. Tapi dengan semangat yang luar biasa, tentu dengan kebersamaan juga kita pasti bisa meraih tujuan yang sudah kita tetapkan bersama. Gitu guys. Luar biasa ya Sobat Desa. Jadi Panewu perempuan ini kan jarang gitu ya Bu ya. Kalau kita tahu kalau camat itu biasanya laki-laki atau pria, tapi Bu Panewu, Bu Hartini ini menjabat sebagai camat. Ini luar biasa sekali loh Sobat Desa, tapi nggak main-main gitu ya. Ini kalau rumahnya nggak boleh ya Bu ya. Tapi beliau ini asli Kapanewon Sewon. Wah, tapi untuk detailnya nanti kenalan sendiri. Oke. Nah Sobat Desa, karena Bu Panewu ini ketika ini kan hobinya ini Bu Panewu juga sering ngobrol dengan kita juga ya, para pamong kalurahan. Nah, untuk Binwas sendiri Bu Panewu, ini kan perlu adanya pembinaan juga ya, pembimbingan dan juga pengawasan yang dilaksanakan oleh Panewu. Nah, sebetulnya untuk Binwas sendiri itu apa Bu Panewu? Jadi begini Mas Guys dan Sobat Desa yang sangat kami hormati, kami sayangi. Jadi tugas dari Panewu atau camat itu salah satunya adalah melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di kalurahan. Nah, sehingga kami mempunyai inovasi begitu untuk Binwas ini tidak hanya di dalam atau kita laksanakan di atas meja saja. Tetapi kita memang harus terjun betul-betul ke lapangan. Kita kemudian mendampingi, kemudian mengarahkan dan juga melakukan pengawasan kepada
pelaksanaan kegiatan yang ada di kelurahan kita. Nah, salah satunya contohnya adalah hari ini kita melaksanakan kegiatan yang namanya sidak terhadap pelaksanaan kegiatan apel pagi. Oke. Nah, ini salah satu contoh saja. Mungkin ini sangat sepele, tetapi dengan kita kemudian turun ke bawah, kita membersamai pamong, kita ngaruh ke pamong, ini tentunya harapan kami ke depan itu semangat dari pamong ini itu kemudian melaksanakan apel pagi, meningkatkan kedisiplinan dari teman-teman pamong ini, tentu ini akan berdampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dibebankan atau menjadi tugas pokoknya pamong kelurahan gitu. Jadi nanti ini dari apa yang sudah kita lakukan ini, kita sudah bisa tahu bagaimana kelurahan masing-masing ini, berapa dukuh yang kemudian bisa hadir, berapa pamong kelurahan yang bisa hadir, karena dengan kedisiplinan ini adalah menurut kami ini adalah modal utama. Kemudian kalau pamongnya sudah disiplin, tentu melaksanakan pekerjaan itu kemudian menjadi semangat, menjadi sukses, menjadi benar-benar karena dikaruhke itu malu manakala kemudian dia tidak bisa melaksanakan. Begitu guys. Kemudian beberapa hari yang lalu kita juga sudah lakukan bagaimana kemudian kita melaksanakan koordinasi itu tidak hanya di kantor saja, tetapi kita kemas sedemikian rupa rapat koordinasi itu yang penting intinya yang akan kita sampaikan kepada pamong itu tercapai. Kemudian pamong itu yang sudah dibebani pekerjaan yang luar biasa guys, apalagi Pak Duku itu dengan masyarakat yang 24 jam nih harus membersamai masyarakat, itu kita beri ruang, kita berikan musik sehingga setelah nanti selesai kita diskusi tanya jawab itu kemudian kita berikan monggo silahkan semuanya bisa mengekspresikan kebisaannya untuk bisa menyanyi, untuk bisa bersendau gurau dengan teman-teman, ngobrol dengan dukuh yang lain dan pamong yang lain. Begitu guys. Nah, jadi ya ini kalau Binwas sendiri kan ini istilahnya tuh kayak resmi gitu ya, tapi Bu Panewu ini bisa mengemas kegiatan Binwas itu dengan luwes gitu ya Bu Panewu ya, supaya kegiatan yang ada di Binwas juga bisa tercapai dengan maksimal. Karena Binwas ini sendiri kan fungsinya tadi ya Bu Panewu ya, untuk memberikan support ya sebetulnya semangat mengawasi, membimbing gitu. Begitu. Nah, kalau untuk aparatur kelurahan sendiri ya, apa saja yang seharusnya harus dilakukan Bu Panewu terkait kita harus ada Binwas ini. Nah, kemudian untuk penyesuaian apa saja yang harus dilakukan ya ketika Binwas itu dilakukan oleh pihak dari Panewu dan jajaran. Jadi begini. Sobat desa dan juga seluruh pamong nih ya yang ada di Kapanewon Sewon ini khususnya, kami berharap jadi apa yang sudah kami lakukan terkait Binwas itu, nah itu ya diambil saripati dari apa yang sudah kita sampaikan. Misalnya kita menekankan capaian PBB yang sudah diberikan target oleh pemerintah itu dalam hal ini BKAD itu, kemudian kita berusaha mencapai target itu. Karena misalnya salah satu contoh PBB ini adalah kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk membiayai proses pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul ini tidak akan bisa terlaksana manakala tidak ada dukungan dari seluruh pamong ini kan gitu. Sehingga kita hanya ingin mendorong, ayo kita bersama-sama bagaimana mencapai target itu dengan segala macam cara gitu. Nah, itu yang tekanannya, sehingga ketika kami melakukan menyampaikan kepada pamong dalam hal Binwas, kemudian hal yang lain juga misalnya itu monggo itu dibundeli tenan gitu. Dibundeli itu apa ya sobat desa ya, pokoknya dipahami. Kemudian bagaimana kemudian kita bekerja keras dengan semangat yang keras, kemudian itu bisa kita raih bersama. Salah satu contoh seperti itu Mas guys. Kemudian yang kedua, misalnya ada beberapa kegiatan di mana di situ sudah ditetapkan dalam RKP masing-masing, dan dituangkan dalam APBK masing-masing.
targetnya gitu ya. Targetnya itu bahwa di tahun ini kami pemerintah kelurahan ini ingin mengentaskan kemiskinan ekstrim misalnya. Kemudian akan menuntaskan misalnya masyarakat yang rumahnya itu harus layak huni misalnya, itu sudah dituangkan dalam APBK lah. Monggo yang seperti itu kemudian bagaimana kita melaksanakan secepat-cepatnya sesuai dengan aliran kas yang ada. Misalnya rehab rumah RTLH yang kemudian itu direncanakan bulan Maret misalnya, ya udah Maret itu ketika sudah ada dananya kita laksanakan. Kemudian tidak diundur-undur. Nah, ini nanti menjadi poin juga, menjadi subjek juga dalam, menjadi objek juga dalam kita melakukan pengawasan, bimbingan. Sehingga nanti masyarakat itu bisa diberikan pelayanan yang sedemikian rupa, tidak diundur-undur gitu. Karena proses penentuan siapa yang mendapatkan bantuan dan lain sebagainya itu kan melalui muskal. Masyarakat sudah perso itu semua kan begitu. Oke, nah kemudian ya Bu ya, kalau tadi sudah disebutkan beberapa kegiatan, kalau selain itu masyarakat ini kan juga kadang-kadang menilai kita juga ya, melihat karena memang masyarakat yang kita layani begitu. Nah, jadi Sobat Desa Binwas ini memberikan sebetulnya meningkatkan ya terkait dengan kinerja ya, para pelayan masyarakat ini, karena kita ini pelayan masyarakat ya dilayani Sobat Desa supaya ada di rumah, dan di situ ada ternyata ini tidak hanya dibiarkan saja, ternyata kita ada pengawasan, pembinaan, dan dengan berbagai cara gitu ya yang sudah seperti yang dilakukan oleh Bu Panewu Sewon. Dan kalau selain itu biasanya kita juga ada kegiatan tingkat Kapanewon tuh seperti upacara gitu ya. Itu termasuk salah satu juga ya Bu ya, untuk dalam hal meningkatkan ini ya Binwas juga ya, kedisiplinan para aparat pemerintah ini. Baik, kemudian kalau misalnya Bu Panewu ini, misalnya nanti kalau Bu Panewu itu untuk menyikapi ya teman-teman, mungkin ada oknum teman-teman yang agak gitu nanti untuk Bu Panewu itu harus gimana ini kalau yang teman-teman yang. Jadi begini Mas guys ya, memang berbagai kendala yang didapati di lapangan itu tentu sudah kita perhitungkan. Jadi kita membuat kebijakan itu pasti sudah, oh kalau ini begini, oh kalau ini nanti kita apakan, oh kalau ini, itu sudah kita perhitungkan. Jadi menanggapi pamong-pamong yang belum melaksanakan kegiatan atau belum mentaati aturan yang ada, tentunya nanti kita akan persuasif. Apa itu Bu? Persuasif itu kita akan dekati pamong-pamong tersebut, karena dengan adanya Binwas ini kan kemudian kelihatan nih siapa itu kan kelihatan ini. Nah kemudian mereka itu kita dekati, kemudian kita ajak secara persuasif untuk ayo loh kita genahke bahwa jenengan itu sudah melamar, ini sudah sepakat bulat bahwa aku ingin jadi pamong nih kan gitu. Nah segala konsekuensi aturan yang ada itu kita genahke lagi, kita pahamkan lagi kepada pamong-pamong yang belum disiplin ini untuk monggo kita ajak bersama-sama, kemudian nanti kita komunikasikan dengan Pak Lurah dan lain sebagainya. Nah ini kemudian nanti insya Allah kalau didekati dengan baik-baik, dengan persuasif, tidak harus dibentak-bentak nih, kamu tidak, jangan. Jadi tetap humanis, tetap ya, humanis. Insya Allah, nek wong Jawa itu bilang begini guys, kalau orang di pangku itu mati, ya toh. Kalau huruf Jawa itu kalau di pangku kan mati, menjadi mati. Nah, coba ini kita rangkul, kita pangku itu, insya Allah nanti harapannya nanti dia akan kembali baik lagi. Oke, luar biasa sekali. Nah, baik Bu Panewu, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, nah ini kan pasti masyarakat atau Sobat Desa ini juga menyaksikan, oh ternyata serius ini para pelayan masyarakat kita itu serius gitu, dan pasti masyarakat akan menilai ya, oh kalau pamongnya kemudian dari pihak pemerintah juga bagus kan, hadir itu juga merasa dilayani, diayomi, dan fungsi dan tujuan kita juga tercapai gitu ya dengan Bu Panewu ya. Dan terakhir untuk harapan untuk para aparat pemerintah juga Bun, dan nanti terakhir untuk masyarakat kita. Silahkan. Oke. Jadi begini, sebelum yang terakhir kami juga akan sampaikan guys bahwa
di Kapanewon Sewen ini mempunyai inovasi ya. Kita akan mendorong kepada pemerintah kelurahan yang ada di wilayah kami Kapanewon Sewen ini untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita akan ada evaluasi kinerja namanya di tingkat kelurahan ya. Kita akan lakukan itu dengan berbagai indikator yang sudah kita tentukan. Kemudian nanti kita akan lihat, jadi kita evaluasi kinerja itu akan kita lakukan per triwulan ya, per triwulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi Januari, Februari, Maret, nanti April kita umumkan siapa terbaik pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat itu. Nah, kita akan umumkan, kemudian kita ya di rapat Forkompimkab komplit dengan Pak Lurah, dengan Pamong ya toh, sehingga ini harapannya nanti kalau yang kurang itu kemudian menjadi semangat lagi. Wah, ini saya yang terakhir nih gitu ya. Saya urutan terakhir. Besok saya harusnya lebih menjadi peringkat yang lain. Nah, gitu. Ini kemudian akan kita lakukan mulai tahun 2023 ini, dan mudah-mudahan Sobat Desa kami mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kepada kelurahan, kepada Pamong itu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir kepada seluruh Pamong saya berharap, kami semuanya berharap, monggo guyub rukun, kebersamaan ya, kemudian saling diskusi apabila ada kendala di lapangan, dan juga kemudian kita fokus kepada fungsi kita, tugas pokok fungsi kita itu apa, Pamong itu harus seperti apa. Jadi itu harus betul-betul dipegang erat untuk bisa menjadi Pamong yang betul-betul bisa melayani masyarakat, betul-betul bisa menjadi panutan masyarakat ke depannya. Kemudian untuk masyarakat semuanya, Sobat Desa dan seluruh masyarakat yang ada di Kapanewon Sewen ini, kami berharap saran, masukan, kritik apapun terkait dengan pelaksanaan kegiatan kami di lapangan yang sudah dilakukan oleh Pamong yang ada di kalurahan kami yang 4 kalurahan ini, tolong kita diberikan input, kemudian diberikan masukan, harusnya seperti apa, kurangnya seperti apa, kemudian itu akan menjadi bahan bagi kami untuk pembenahan ke depannya. Tetapi tolong yang santun, kemudian yang kemudian tidak yang menyakitkan anarkis, lah, yang anarkis gitu ya. Tetapi harus yang santun. Kita saling menghargai. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi dengan kebersamaan, dengan diberikannya input yang luar biasa kepada kami semuanya, tentu ini akan bisa melayani masyarakat dengan baik. Kalau sinergitas ini baik guys, insya Allah nanti kita akan lebih maju lagi ke depannya. Luar biasa, boleh tepuk tangan ya dari studio. Ini di Panewon kita itu memang selalu memberikan energi positif ya. Jadi kalau di dekat beliau itu pokoknya pengennya tuh menggebu-gebu gitu ya. Nah, ini mempengaruhi kita, dan nanti untuk masyarakat juga seperti yang disampaikan Bu Panewon ya. Jadi kita terus berbenah gitu ya, Bu ya. Terus meningkatkan integritas, kualitas kinerja kita untuk para sobat desa yang ada di rumah juga. Dan juga ini untuk teman-teman Pamong ya, ini jangan lupa ini pasti nanti akan ada semacam awards gitu ya Bu ya. Jadi nanti setiap triwulan sekali ini tadi Bu Panewon akan ada suatu penghargaan atau appreciate kepada teman-teman yang ada di kalurahan. Baik sobat desa, kita akhiri ya podcast pada hari ini, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan para tamu yang luar biasa lagi setelah ini ya, pastinya di podcast kalurahan kita. Dan sukses selalu untuk Bu Panewon, sehat selalu Bu, panjang umur ya, bahagia selalu bisa memimpin teman-teman di satu lagi Mas guys, saya sebelum ditutup, Panggung Harjo ini adalah salah satu desa yang se-Indonesia ini menjadi desa yang anti korupsi. Nah ini luar biasa. Kemudian capaian-capaian yang sudah diraih oleh Panggung Harjo ini luar biasa. Ini menjadi contoh dari semua kelurahan yang ada di Indonesia ini, sehingga mempertahankan tentunya lebih berat daripada mencapai, untuk meraihnya. Saya berharap pada teman-teman khususnya di Panggung Harjo ini, Kalurahan Panggung Harjo, tetap semangat semuanya,
Mari kita pertahankan yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Bumkalnya juga luar biasa, Amin. Siap. pengelolaan sampahnya juga luar biasa. Mudah-mudahan dari Panggung Harjo ini kemudian bisa menulari kelurahan-kelurahan lain yang ada di Amin. Kapanewon Sewon dan juga Kabupaten Bantul pada umumnya dan Indonesia pada umumnya lagi, lebih luas Siap. lagi. Amin. Ini juga berkat dukungan dan Ya. bimbingan dari Bu Panewu juga Amin. selama ini sudah mensupport di Amin. teman-teman di Panggung Harjo juga, Bu. Yes, Ini yes. kerja kita bersama. Baik, Sobat Desa, cukup Terima kasih. sekian ya podcast pada hari ini, dan nanti kita nantikan lagi podcast Pitok podcast Kalurahan Panggung Harjo di episode selanjutnya. Pitok podcastnya Kalurahan Panggung Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Terima kasih, Terima Pak Dewi. kasih, Mas Dewi.